Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya, murka Allah ada padamu. Dalam Yohanes 3 ayat 36. Dan juga Alkitab berkata dengan jelas bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak hanya melalui Yesus. Dan itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, Rasul berkata, dan keselamatan tidak ada siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Roma 10 ayat yang ke-9 10. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga Tuhan membuat kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Dan selamat malam, selamat kita beristirahat. Sebelum kita beristirahat, biarlah kita ringankan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai setiap kita, sehingga kita tidur dalam deepnya Tuhan, ya, puji nama Tuhan, deep sleepnya Tuhan. Dan juga sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami dapat mengasihi dalam perbuatan dan tindakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan Lukas 6 ayat 37-38. Ini salah lagi. Lukas 6 ayat 35-36. Demikian bunyinya. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Haleluya. Love in action, ya. Kasih dalam tindakan. Kasih dalam tindakan ini spesial, Tuhan katakan kepada kita, bukan sesuatu yang mudah, tapi karena ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan sifat kita, dengan keinginan kita, dengan kehendak kita. Tetapi kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, karena itulah kelebihan Tuhan ketika membuat kita percaya kepada Dia, dan kita harus mentaati apa yang dikatakan, diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi love in action ini, kasih dalam tindakan kepada siapa? Ini kita lihat dulu. Ini khusus kepada musuh, ya. Jadi orang kalau punya musuh sampai mati, akan kubawa sampai ke dunia, orang mati pun ini akan kubawa, ya. Kalau orang Batak bilang sampai sahat tutano narara, ya. Itu kan, itu orang Batak seringkali kalau pertikaian saudara bersaudara, itu kadangkala saking getirnya persoalan itu, saking pahitnya persoalan itu, sampai dibawa ke tanah kuburan atau sampai mati. Jadi perjumpaan mereka itu karena ada di tanah setelah dia mati. Sesuatu yang sangat memilukan sebenarnya. Tetapi saya mau mengatakan kepada suku saya yang banyak kali melakukan itu, tidak perlulah saling membenci, saling menyakiti, saling apa. Dan saya sudah pernah, karena kami juga pernah mengalami keluarga dari pihak, ya, bapak tua dan bapak uda dan lemburu. Dan puji Tuhan, saya dianugerahi Tuhan untuk bisa mendamaikan mereka. Dan
puluhan tahun perselisihan itu bisa diatasi dengan kasih Kristus. Dan mereka saling merangkul, saling bawa makanan, saya jadi kenyang dan gemuk. Tapi tujuan saya mau katakan ini, karena Alkitab katakan, love your enemy. Nah, yang pertama dikatakan love your enemies. Jadi di sini musuh-musuh. Jadi kalau kita satu orang musuh saja udah berat itu. 1000 sahabat masih kurang. Satu musuh itu udah berat itu, ya. Tapi Alkitab katakan berapapun musuh kita, itu kita harus kasih. Karena Alkitab mengatakan dari pembacaan tadi, Allah mengasihi orang yang tidak tahu berterima kasih. Allah juga mengasihi orang yang jahat. Kita harus membenci perbuatannya dan dosa yang dia lakukan. Tapi orangnya tidak boleh kau benci. Orangnya harus kau kasih. Kau doakan dia. Kau sampaikan permohonan kepada Tuhan supaya dia bertobat. Dia melakukan itu karena tidak mengenal Bapa maupun anak. Seandainya dia mengenal Bapa maupun anak, dia tidak akan melakukan itu. Kalaupun dia mengenal, kenal, hanya sekedar tahu, bukan mengenal. Tahu dan mengenal itu sangat berbeda. Jadi kita harus kasih, itu firman Allah katakan kepada kita. Jadi lakukan yang baik. Yang kedua, lakukan yang baik. Sudah kita persekusi, kita masih suruh melakukan yang baik, ya. Tapi saya mau katakan, saya bukan hanya sekedar ngomongin, bukan sekali dua kali saya menikmati hal-hal yang seperti itu, banyak kali. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya bersyukur Tuhan mampukan saya untuk melakukan sebagaimana firman. Ketika masyarakat melakukan hal yang jahat, saya membuka pintu gratis air. Itu tempat kesempatan saya bersaksi bagi mereka. Saya hanya memberikan air sementara. Tapi kalau andai kata mau menerima air hidup itu jauh lebih banyak. Karena apa? Melakukan yang baik itu memang perintah Tuhan. Dan kita harus lakukan itu. Karena apa? Tuhan sudah melakukan yang baik terhadap kita. Terlebih dahulu dia melakukan yang terbaik. Bayangkan kita yang harusnya tersalib, tergantung. Tapi dia gantikan posisi kita. Supaya apa? Kita enak. Haleluya. Jadi lakukan yang baik. Ketika orang mau melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita, atau sudah melakukan yang tidak baik kepada kita, ya, mengolok, menjarah, melakukan yang manuver-manuver yang tidak, yang menakutkan gitu ya. Tapi ketika dia datang kepada kita, mohon pertolongan, tolong dia. Dia minta baju, kasih dia baju. Dia minta uang, kasih dia uang. Dia minta beras, kasih dia beras. Ya, dia minta ongkos, kasih dia ongkos. Anda belum pernah? Saya mau katakan, ketika Anda melakukan itu, mungkin hanya tangisan yang bisa dia bukan tidak ingat peristiwa-peristiwa itu. Dan itu sangat menyiksa dirinya sebenarnya. Sangat menghantui dirinya. Apalagi di masa susah lalu dia ingat. Hanya ingat, oh hanya itu bisa nolong. Lalu kita tolong lagi dia. Hanya tetesan air mata yang bisa keluar. Yang tidak bisa dikatakan dengan apa-apa. Lalu apa yang kita akan lakukan? Saya sudah mengampuni, sudah memaafkan engkau.
Dan itu sebabnya saya mau katakan, lakukan yang baik. Lalu yang ketiga katakan, lend hoping for nothing return. Jadi meminjamkan tanpa mengharapkan kembali. Ya kadangkala kita sudah meminjamkan, sudah tidak mengharapkan kembali, kita malah dibenci. Kita malah gak dikewa. Apa itu dikewa? Gak dikewa, gak diajak ngomong. Loh, aneh. Ya, saya mengalami. Jadi kalau saya makan di warungnya, itu kalau saya makan di warungnya lalu bawa teman-teman, misalnya grup motor besar, itu motor 180 Apache dulu. Wah, saya bawa makan di situ, lalu kemudian ketika saya bayar, dia katakan, enggak usah pak, gitu. Terus saya bilang sama dia, saya tidak biasa tidak membayar. Jadi ini, saya sebenarnya sekaligus nyentil dia. Ada lagi yang orang lain ketika kita datang ke situ dia buang muka. Tapi kita tebalkan juga muka kita di situ kan. Kita tebalkan muka kita, makan sotonya ya. Nah ketika kita makan sotonya, kita ngomong bagaimana situasi kondisi dia, kemudian kita bayar juga dia nggak mau. Nggak usah pak. Terus saya bilang, kamu kan perlu modal, kamu perlu apa? Sudah, terima. Orang sudah berbuat jahat, tapi sudah berbuat baik, tapi disikapi dengan jahat. Ya lakukan aja yang baik. Kan sudah lakukan yang baik. Yang terakhir dikatakan firman Allah, be merciful just as your Father also is merciful. Jadi bermurah hatilah sama seperti Bapakmu bermurah hati. Jangan ikut orang dunia ini. Ya. Kadang-kala orang percaya pun itu sangat sulit bermurah hati. Kenapa saya katakan sangat sulit bermurah hati? Udah saudaranya susah pun bukannya mau nolong. Tapi kita sebagai orang percaya bermurah hatilah. Tapi kalau memang tidak ada, ya mau bilang apa? Ya. Jadi kita bermurah hati karena memang ada. Tuhan berkati kita bermurah hati. Dan karena Allah itu bermurah hati, yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Sementara apa yang dimintanya ada padamu, tapi engkau tidak memberi, itu sangat tidak menyukakan hati Tuhan. Sebab kalau kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman di atas tadi, maka upah kita besar di surga, dan kita disebut anak-anak Allah yang maha tinggi. Tentu kita mau mendapat upah yang besar dan mau mendapatkan upah yang dari tempat yang maha tinggi itu, dan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Biarlah kita mengasihi musuh kita, melakukan yang baik, meminjam tanpa mengharapkan kembali, dan berbelas kasihan tanpa seperti Bapa berbelas kasihan. Jadi standarnya itu Bapa, karena Bapa sudah berbelas kasihan, bermurah hati kepada kita. Semua diberikannya, kerajaannya pun diberikannya, dan surganya pun diberikannya. Kita hanya baru hal-hal kecil saja sudah sangat susah. Ya, Bapa berikan semuanya. Karena apa? Kita percaya, kita taat kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita juga adalah orang-orang yang taat dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami adalah orang-orang yang dapat mengasihi dengan tindakan-tindakan nyata dalam hidup ini. Dan bagi mereka yang sakit, hamba mau berdoa kepadamu Tuhan, mari tumpangkan tangan atas mereka, jamah mereka, sehingga
mereka menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, siapapun yang mengikuti kami dalam doa ini, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus, dan oleh biru-biru, oleh kuasa-Mu, oleh firman-Mu, mereka sembuh. Dan ketika mereka menghadapi masalah dalam kehidupan ini, Tuhan tolong mereka supaya Tuhan yang akan meringankan beban mereka, yang meringankan masalah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah pertolongan-Mu kepada mereka, datanglah kebaikan-Mu kepada mereka, datanglah pembelaan-Mu, sama seperti Engkau datang kepada Sadrak, Mesak, Abednego untuk membebaskan mereka dari dapur api, dan kepada Sadrak, kepada Daniel dalam peristiwa lubang singa, dan Engkau menyelamatkan mereka. Terima kasih, Kau juga akan menyelamatkan setiap anak-anak-Mu yang datang percaya kepadamu, yang taat kepadamu, dan Kau pasti tolong satu demi satu setiap kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Tentu sebelum kita beristirahat, mari kita berdoa terlebih dahulu dan renungkan firman Allah, baca firman Allah sebelum kita